Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh Kak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama-sama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, dalam bacaan ini, Dayu dan teman-temannya sedang latihan menari di rumah Dayu. Setelah mereka berlatih menari, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Lalu mereka menerbangkannya bersama-sama. Siapa yang paling jauh, dia yang menjadi pemenangnya. Dalam bacaan ini ada pertanyaan yang akan kita jawab. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, Benny dan teman-temannya latihan menari. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang akan dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Ya, mereka akan menari. Kemudian di mana Benny dan teman-temannya berlatih menari? Tadi di mana? Di rumah siapa? Di halaman rumah Dayu. Siapa yang melatih Benny dan teman-temannya? Kakak Dayu. Ya, tadi yang melatih adalah kakak Dayu. Bagaimana perasaan Benny dan teman-teman? Nah, Benny dan teman-teman mereka merasakan senang dan semangat. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-temannya bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Bagaimana? Pastinya pesawat kertas itu terbang karena adanya angin. Nah, pesawat kertas yang terbang itu ditiup oleh angin. Nah, angin ini adalah salah satu benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Kita dapat menyentuh benda gas, benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Yuk kita pelajari. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berbeda, berubah-ubah. Nah, di sini
kita tahu bahwa udara, angin adalah benda gas. Nah, benda gas sendiri tidak bisa dilihat maupun disentuh. Benda gas ini bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Misalkan kita meniup balon, maka gas di dalam balon akan berbentuk seperti balon, dan volumenya juga akan berubah-ubah. Misalnya kita meniup balon yang kecil, maka volumenya akan sedikit. Berbeda dengan kita meniup balon yang besar, maka balon kita akan lebih besar. Jadi volume dan bentuk benda gas itu selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Es batu. Nah, ini es batu mengandung gas atau tidak? Tidak. Kita kali karena ini es batu di dalam gelas. Lalu yang ini adalah meniup balon. Apakah ini mengandung gas? Ya, kita centang karena mengandung gas. Apakah ini mengandung gas? Meniup plastik? Ya, ini mengandung gas. Jadi kita centang. Kemudian gambar keempat adalah gambar pasir. Apakah pasir mengandung gas? Tidak. Ini adalah benda padat. Yang kelima, apakah ada yang mengandung gas? Ya, karena ada uap. Nah, uap dari kopi itu mengandung gas. Uapnya itu mengandung gas. Lalu ada gambar yang keenam adalah ban. Nah, apakah ban mengandung gas? Ya, kita centang karena ban ini mengandung gas di dalamnya. Lalu gambar berikutnya ada air es. Ini benda cair jadi tidak mengandung gas. Lalu ada boneka. Boneka itu benda padat, tidak mengandung gas. Kemudian ada baju. Baju juga tidak mengandung gas karena benda padat. Lalu minyak adalah benda cair, bukan benda gas. Jadi kita silang. Amati dan isilah tabel berikut. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada yang namanya tabel perkalian. Nah, tabel perkalian ini untuk kalian mengetahui hasil dari perkalian. Misalkan kita ingin mengetahui perkalian 2, maka kita cukup mencari yang berwarna biru. Kita angka 2 dulu, lalu kita tarik ke samping sampai ke angka yang birunya ke angka 3. Wah, berarti kalau sudah lurus 2 dan 3-nya udah ketemu, berarti hasilnya adalah, nah di sini 6. Nah, bilangan yang terhalang oleh bola. Kita isi bilangan yang terhalang oleh bola. Nah, kita cari perkalian yang bola ini. Kita lihat dulu angka 7 mengarah ke angka 7 dan angka 1. Berarti bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 1. Berapa 7 dikali 1? 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka angka yang terhalang oleh bola ini seharusnya adalah angka 7. Lalu bilangan yang terhalang oleh pensil. Mana pensil? Ya, kita lihat sejajar dengan angka berapa. Kita lihat, kita tarik garis lurus ke yang biru, berarti ke angka 4 dan ke angka 2. Berarti kita tulis 4 dikali 2. Kita hitung hasilnya, 4 dikali 2 sama dengan, ya 4 dikali 2 sama dengan 8. Soal nomor 3, yang terhalang oleh buku. Kita lihat, kita ambil garis lurus ke yang biru. Nah, 8 dikali 3. 8 dikali 3. Untuk mencari hasilnya kita cari dengan penjumlahan berulang. 3 ditambah 3 tambah 3 sampai 8 kali. Nah, berapa hasilnya?
hasilnya adalah 24. Maka hasil di sini yang terhalang oleh buku ini adalah 24. Contoh berikutnya masih dengan tabel yang sama. Nomor 4, bilangan yang terhalang oleh topi adalah, nah lihat, kita ambil garis lurus. Kita cari dulu perkaliannya ke arah yang biru. 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Karena angka berapapun jika dikalikan dengan 1, hasilnya akan angka itu sendiri. Kemudian soal mengenai jambu, bilangan yang terhalang oleh jambu. Nah, berapa nih yang terhalang oleh jambu? Kita cari tahu perkaliannya. 10 dikali 4. Berarti kita tulis 10 dikali 4 sama dengan angka nolnya kita simpan dulu. 1 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita tambahkan nolnya, berarti 40. Mudah kan adik-adik? Kalau kalian perkalian 10 itu akan lebih mudah karena nolnya bisa disimpan terlebih dahulu. Kemudian sekarang nomor 6, bilangan yang terhalang oleh gelas. Nah, di sini kita ambil garis lurus dulu. Berarti 0 dikali 6. Nah, 0 dikali 6 berapa? Sama dengan 0. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ini ada juga tabel perkalian ya. Nah, ini maksudnya bagaimana sih? Jadi yang di atas ini adalah hasil perkalian dari kotak-kotak di bawahnya. Nah, kotak yang sebelah kanan dikali kotak yang sebelah kiri. Nah, 2 titik-titik sama dengan 16. Nah, caranya kita lihat tabel perkaliannya ya. Kita cari tahu dulu yang hasilnya 16. Kita lihat, kita cari yang hasilnya 16. Kita lingkari. Yang pertama yang hasilnya 16 itu ada di angka 2, segaris dengan angka 2. 2 dikali berapa? Dikali ke atasnya 8. Berarti 2 kali 8 dikali 8 sama dengan 16. Lalu mana lagi yang hasilnya 16? Kita cari tahu. Nah, ini ketemu 16. Ini dari perkalian berapa? Perkalian 4. 4 dikali 4 berarti 4 dikali 4 sama dengan, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu mana lagi? Mana lagi? Nah, itu kita lingkari. Berarti 8 dikali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, sekarang yang ini genap 16. Kok nggak ada lagi di tabel? Nah, berapa yang hasilnya 16? Masih ingatkah kalian tentang perkalian dengan angka 1? Nah, angka berapapun jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 16 dikali 1 sama dengan 16. Yuk, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini kita harus mengetahui mencari yang hasil perkalian adalah 21. Nah, kita lihat di sini. Mana ya yang 21? Oh, ini. Lihat, sejajar dengan angka 3. Berarti di perkalian 3. Di perkalian 3 kita tarik ke atas sekarang. 3 dikali 7 berarti 3 kali 7 sama dengan 21. Mana lagi yang 21? Nah, di perkalian 7. Itu di perkalian 7 ada 21. Nah, berarti 7 dikali berapa ke atasnya? Kita naik ke atas, dikali 3.
Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. Apakah ada lagi 21? Sudah tidak ada. Lalu bagaimana mengisinya? Tenang, kita ingat perkalian dengan angka 1. Hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti kita bisa tulis seperti ini. 1 dikali 21. Atau sebaliknya 21 dikali 1. Begitu. Kalau sudah tidak ada di tabel, kalian bisa tulis seperti ini. Karena 1 kali 21 hasilnya adalah 21. 21 kali 1 sama dengan 21. Tabel berikutnya, hasil akhirnya adalah 32. Nah, lihat. Hasil akhirnya adalah 32. Maka kita cari tahu 32. Oh, di sini di perkalian 4 ada 32. Berarti 4 dikali ke atas 8. Berarti 4 dikali 8. Lalu kita cari lagi mana yang 32. Mana? Oh, di sini sudah ada 4 ya. Oh, di sini kita 1 kali 32 dulu. Kali perkalian 1, kemudian 32-nya ada di perkalian 8. Di sini sudah ada 4, berarti di sini angka 8. Ada lagi atau tidak? Tidak ada. Berarti kita balik 32 dikali 1. Hasilnya adalah 32. Jadi 4 kali 8 32. 1 kali 32 32. 8 kali 4 sama dengan 32, dan 32 kali 1 sama dengan 32. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.